Ya, Shalom Kakak Nasar, apa Shalom. kabar sore hari ini? Luar biasa. Amin. Siap bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan? Siap pasti. Iya, baik. Saya mau bertanya satu untuk Kakak Nasar. Kakak Nasar umur berapa sekarang? Sekarang saya umur 19. Oke, baik. Saya mau bertanya satu pertanyaan seputar dalam kerohanian Kakak Nasar. Bagaimana Kakak Nasar selama kehidupan Kakak Nasar dari kecil sampai umur 19 tahun ini, pernah enggak Kakak Nasar mencoba memakai kuasa lain selain kuasa daripada Tuhan? Dan kalau kita melihat bahwa ketika kita menerima kuasa daripada Tuhan, karunia daripada Tuhan, pasti kita akan menerima dengan sukacita, betul? Pasti kita salurkan juga dengan damai sejahtera. Karena apa? Kita memakai kuasa Tuhan, tetapi kita tahu bahwa kuasa lain pasti kita dapati sesuatu yang berbeda. Secara spirit pasti kita, ketenangan itu pun kita tidak bisa rasakan. Apakah Kakak Nasar pernah mengalami hal itu? Coba dijelaskan supaya melalui kesaksian Kakak Nasar banyak jiwa-jiwa dilepaskan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Kakak Nasar. Oke. Pertama-tama saya ucapkan puji Tuhan, terima kasih Ibu udah bertanya dan care sama saya. Jadi saya punya satu cerita. Jadi saya dari SMP memang ikut silat ya Bu ya. Memang ikut silat, tapi silat yang memang khusus untuk bela diri gerakan saja. Nggak ada campur tangan lain-lain, dan saya pun merasakan itu gitu. Terus saya pindah ke Bandung, saya ikut silat lagi. Kebetulan ada saudara juga, masih saudara, dia nawarin kayak mau ikut mau bisa silat gak gitu, biar menambah. Kan saya kebetulan bulan Desember ini rencana ya Bu ya, rencananya mau masuk lagi ke kejuaraan. Terus dia menawarin ini, dia biar dia bilang biar lebih mantap lagi gitu. Walaupun saya sebenarnya udah punya basic silat dari dulu. Terus saya masuk, saya latihan, kebetulan dia yang datang ke rumah. Pertama kita ngobrol-ngobrol, terus nama silatnya adalah, kita nggak sebutin ya, takut menyinggung banyak. Iya, jangan disebutin. Jadi saya tanya dulu dong, ini sebenarnya basicnya tentang apa? Saya kan setiap masuk silat kan harus tanya dulu latar belakang ini gitu, biar jelas gitu. Terus dia jelasin, dia bilangnya awalnya sama aja gerakan, karena kalau nggak salah dia bilang gerak tubuh gitu. Oke. Kalau yang begitu kan saya pikir, menurut pengalaman saya, ya seperti biasa saya SMP gitu. Setelah saya latihan kok awal latihan tuh saya udah ngerasa beda, karena saya jadi gini, dia menyerangnya dengan cara lain. Kalau biasa silat bela diri biasa kan nyerangnya biasanya pelatihnya nendang ke kita untuk pelatihannya gitu. Tapi ini dia mukulnya dari jauh, terus kayak gerakan yang kayak gimana ya, jadi tenaga dalam gitu kata dia. Tapi yang saya rasakan gini, dia itu mensuges saya, seolah-olah bahwa ada kekuatan yang masuk ke dalam diri saya ketika dia melakukan gerakan ke saya gitu. Secara otomatis jika saya pikir jika saya lakukan berkali-kali hari-hari, itu akan mempengaruhi pikiran saya, sehingga itu nanti bakal pemikiran itu bakal rap sama tubuh saya, bekerja sama dengan iblis, sehingga saya ngerasa kayak dia mukul saya beneran dari jauh gitu. Padahal itu enggak, karena itu sugesti ya teman-teman ya. Jadi yang saya pelajari bahwa ilmu begitu itu, dia itu mensugesti murid-muridnya agar menuruti semua perintah dia. Sehingga ketika dia nanti mencontohkan kepada muridnya yang sudah terkena suges, itu pasti akan ngerasa kekuatannya gitu. Kebetulan saya cuma ikut kebetulan 3 hari, karena Tuhan baik banget sama saya. Baru 3 hari saya ikut. Hari ketiga, emang hari pertama saya udah merasa aneh, cuman saya positif thinking dulu aja. Setelah 3 hari itu puncaknya, karena saya hujan-hujan dipaksa latihan. Saya setelah latihan itu jam 12 jam 1 badan saya sakit semua. Mungkin karena badan saya juga nolak ya Bu ya. Saya bangun sampai pinggang saya nggak bisa jongkok. Saya kalau bangun dari tidur begini kan harus butuh bantuan pinggang kan, harus dibantu. Terus saya makan pun hilang
rasa keluar jadi nggak enak gitu. Terus saya apa ya, jadi kayak saya juga jadi berantem sama orang tua saya, jadi pokoknya jadi kayak apa, nggak ada ketenangan dalam diri saya, dalam keluarga saya. Puji Tuhannya saya menyadari itu setelah 3 hari. Coba saya sampai wisuda ini segala macam, saya udah nggak kepikiran. Terus saya bersyukurnya lagi saya dikasih sakit. Kalau saya nggak sakit mungkin saya lanjut Bu guys. Amin. Ya Bu ya. Tuhan baik ya. Tuhan baik, saya dikasih sakit. Terus saya apa namanya? Jadi saya harus istirahat dong. Jadi dengan alasan sama dianya kan ya, karena nggak bisa dong karena sakit. Terus di situ saya apa selama sakit berpikir, wah ini hal yang nggak benar dalam tubuh saya. Ini saya harus segera melepaskan ini dari diri saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melepasin. Karena sampai sekarang pun masih kurang enak badan ya Bu ya, masih batuk, tenggorokan masih sakit kan. Tapi puji Tuhan sudah dilepaskan oleh Ibu Vera. Amin. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Iya, siapa yang melepaskan? Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa ya, kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Kakak Nasar ke depan, apakah ingin mencoba hal-hal seperti itu lagi, ataukah memang ini pengalaman yang terakhir untuk Ini dilakukan? pengalaman yang terakhir saya, kesaksian di sini untuk apa ya, jangan sampai ada pemuda yang namanya orang anak muda kan penasaran, gebu-gebu mau coba, jangan deh. Cukup saya bersaksi di sini untuk apa ya, untuk edukasi bahwa apa ini yang bakal terjadi ketika kalian coba. Kalian pasti akan sakit, kalian pasti akan ribut dengan keluarga, kalian pasti tidak tenang. Jadi apa yang Kakak Nasar mau bagikan juga kepada anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, supaya mereka berjuang bukan dengan kekuatan yang lain ya, tetapi harus berjuang memang betul-betul karena memang bekerja keras dalam latihan atau apapun itu, dan tidak lagi memakai puasa-puasa lain. Saya persilakan Kakak Nasar untuk membagikan sedikit bagaimana supaya anak muda di seluruh Indonesia ini betul-betul berjuang bukan dengan kekuatan yang lain tetapi dengan kerja keras. Oke, yang saya rasakan dan pengalaman saya mungkin belum banyak ini, tetapi mungkin Tuhan baik sama saya, jadi saya udah diberi pikiran yang cukup. Satu pesan saya, andalkan Tuhan di setiap kegiatan kalian, andalkan, rasakan kekuatan Tuhan, rasakan benar-benar. Pokoknya ketika kalian melakukan sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya kalian pasti akan diberi jalan yang enak pokoknya. Amin. Ketika kalian tidak diberi izin untuk melakukan sesuatu hal pun, itu pasti yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan jangan malas-malas ke gereja, mohon di anak muda seminggu sekali aja ke gereja. Nah, 30 menit pun kalau malas keluar nggak apa-apa deh, 30 menit. Untuk awal-awal 30 menit, saya yakin setelah kesananya kalian pasti rasanya begitu. Amin. Itu aja pesan saya. Jangan tinggalin gereja setiap minggu, andalkan Tuhan setiap kegiatan kalian. Terus banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Berdoa bukan berdoa tuh nggak harus didoain orang. Kalian Tuhan sama kalian dengan Tuhan langsung. Amin. Luar biasa. Biarlah melalui kesaksian dari Kakak Nasar ini, seluruh anak muda yang ada di seluruh Indonesia supaya tetap semangat, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, karena bukti dari kesetiaan maka kita akan melihat bahwa apapun yang kita raih, apapun yang mau kita capai, semua karena tuntunan Tuhan saja. Karena memang kita mau berjuang untuk Tuhan, sehingga Tuhan juga akan berjuang di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan akan datang berserta dengan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.